الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah SWT atas anugerah dan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk melaksanakan salah satu yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan kepada kita khususnya umat Islam, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah, yang hakikat takwa itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Yang pertama, kita tidak melakukan maksiat kepada Allah. Dan yang kedua, takwa itu adalah bagaimana kita selalu ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Dan yang ketiga adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Rasulullah SAW bersabda, ada 4 sifat yang apabila semuanya ada pada dirimu, maka tidak akan menjadi sebab kalian ditimpa kesusahan. 4 sifat tersebut adalah, yang pertama adalah menjaga amanah, dan yang kedua adalah bicara jujur, dan yang ketiga adalah berakhlak mulia, berakhlakul karimah, dan yang keempat senantiasa selalu menjaga kesucian. Berdasarkan dalam hadis tersebut, di atas memegang teguh amanah itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Orang yang diberi amanah, orang yang dipercaya, itu sangatlah penting. Karena tidak semua orang bisa diberi amanah. Apabila orang tersebut diberi oleh amanah kepada seseorang, maka sudah pasti orang tersebut bisa dipercaya oleh semua orang. Maka dari itu, apabila kita diberi amanah, diberi kepercayaan oleh Allah SWT, baik dari segi manapun, dan diberi amanah kepada seseorang, maka hendaklah kita harus melaksanakannya. Karena kita ada kewajiban untuk mengemban suatu amanah. Dan apabila kita tidak diberi amanah oleh orang tersebut atau kepada siapapun, maka janganlah sampai kita mencari amanah. Ingat, kalau kita diberi amanah, maka kita harus wajib melaksanakannya. Dan apabila kita tidak diberi amanah, maka janganlah mencari amanah.
Yang kedua adalah bicara jujur. Kita harus menjadi orang yang jujur, tidak boleh berbohong, apalagi kepada kedua orang tua kita, kepada teman kita, kepada ustadz dan ustadzah, guru-guru kita. Kita semua harus bicara jujur. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ada 3 ciri orang-orang yang munafik. Yang pertama adalah apabila dia berkata, dia berbohong. Dan yang kedua, apabila dia berjanji, dia mengingkari. Dan yang ketiga, apabila dia dipercaya, dia mengkhianati. Di antara itu, maka janganlah sampai kita menjadi orang-orang yang berbohong. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ingkar janji. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berkhianat apabila diberi amanah. Dan yang ketiga adalah berakhlakul mulia, berakhlakul karimah, yaitu akhlak yang baik, yang dimana Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk turun ke bumi hanya untuk membenarkan agama Islam dan juga akhlak yang baik. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus menjadi suri tauladan yang baik, berakhlakul karimah. Maka dari itu, contohlah, tirulah akhlak Rasulullah, tawadhu Rasulullah, merendah Rasulullah, sopan santun berbicara, perkataan Rasulullah, dan perbuatan-perbuatan Rasulullah. Yang keempat adalah senantiasa selalu menjaga kesucian. Selalu menjaga kesucian adalah kita selalu dalam keadaan suci. Apabila kita punya batal berwudu, punya wudu terus batal berwudu, maka hendaklah kita untuk selalu menjaga kesucian. Baik dimanapun, baik di kelas maupun di masjid maupun di sini, hendaklah kita senantiasa menjaga kesucian. Serta senantiasa menjaga kesucian adalah pertama, membersihkan diri kita dari keburukan akhlak. Dan yang kedua, membersihkan diri kita dari kotoran penyakit hati. Kotoran penyakit hati yang dimaksud di sini adalah kotoran penyakit hati yang dimana ada iri, dengki, semuanya sombong, itu adalah penyakit hati. Yang ketiga adalah membersihkan diri dari perilaku dan perbuatan jahiliyah. Perbuatan jahiliyah adalah perbuatan yang bodoh, yang dimana perbuatan tersebut belum ada datangnya umat Islam, belum ada datangnya agama Islam di muka bumi ini, yaitu perbuatan bodoh, baik itu berjudi, bermaksiat, mabuk-mabukan, dan yang lainnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57 yang artinya, yang berbunyi, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat dan pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh dari penyakit-penyakit dalam darah, dalam hati manusia, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Bagaimana kita untuk membersihkan hati dan mengembalikan kepada fitrah, yaitu ada 3 hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah, dan yang kedua adalah menghilangkan kelalaian. Yang ketiga adalah melakukan pensucian jiwa atau taziyatul nafs. Yang pertama, contoh yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Kita selalu senantiasa untuk selalu meminta pertolongan Allah, berdoa kepada Allah, meminta bantuan Allah supaya segala hal apa yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan, semoga bisa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia apabila dia berusaha tetapi dia tidak berdoa, tidak meminta tolong kepada Allah, sama saja dia menjadi manusia yang sombong. Dan apabila manusia tersebut hanya berdoa saja tapi tidak punya usaha, maka sama saja manusia itu adalah bohong. Karena usaha dan doa itu tidak bisa dipisahkan, harus menjadi satu. Juga usaha
dan juga berdoa. Yang kedua adalah menghilangkan kelalaian. Menghilangkan kelalaian di sini adalah apabila kita mendengarkan adzan, apabila kita sudah mendengar adzan dikumandangkan, maka segera dan bersegeralah untuk melakukan sholat 5 waktu. Jangan sampai ditunda-tunda. Nanti saja. Jangan seperti itu. Apabila ada terdengar adzan yang sudah selesai pelajarannya, maka bersegeralah untuk sholat. Jangan bermain-main, apalagi lari-larian. Dan yang ketiga adalah melakukan pensucian jiwa. Pensucian jiwa di sini adalah yaitu selalu tawadhu di jalan Allah. Tawadhu di jalan Allah yaitu adalah merendah di hadapan Allah. Kita semua itu tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Allah. Kita semua itu dhaif, kita itu semua lemah tanpa pertolongan Allah. Karena kita dapat pertolongan Allah, dapat mendapatkan nikmat Allah, maka kita bisa melakukan segala hal, baik jalan, makan, minum, semuanya itu karena Allah, atas nikmat Allah. Semuanya atas pertolongan Allah. Jadi kita harus senantiasa untuk selalu tawadhu, merendah bahwasanya kita ini tidak bisa apa-apa jika tanpa bantuan Allah. Jadi kita harus tahu, kita harus memahami bahwasanya kita semua bisa ini, bisa itu, pinter ini, pinter itu, semuanya karena Allah, atas pertolongan Allah. Maka dari itu kita harus meminta pertolongan Allah, yaitu berdoa dan juga melakukan usaha. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan bahwa Allah SWT menjadikan akal kepada manusia adalah yang pertama, agar manusia cenderung menganggap baik pada kebenaran. Yang kedua, agar manusia cenderung menganggap buruk segala yang batil. Yang ketiga, karena ada hukum Islam, kata beliau, apa yang ada dalam hukum Islam atau syariat Islam, baik yang lahir maupun yang batin, Allah telah menjadikan pada hati semua makhluknya kecenderungan untuk menerimanya. Maka Allah menjadikan di hati mereka rasa cinta kepada kebenaran dan selalu mengutamakannya. Itulah hakikat fitrah yang disebutkan dalam ayat tersebut. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akan tetapi masih ada daripada sebagian manusia memutarbalikan fakta, memutarbalikan penafsiran ayat Al-Quran yang sangat mulia tersebut, di mana sesuatu yang sudah jelas kebatilannya, sudah jelas keharamannya, malah itu yang dianggap sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, dibelanya mati-matian. Begitu dengan yang lainnya, yang jelas-jelas sudah hukum haram, maka yang haram itu tetap saja dikerjakannya dan dianggap sesuatu yang biasa saja. Itulah pada zaman sekarang ini, sesuatu yang haram, orang yang ingin sekali menguasai, dia akan menghalalkan segala macam cara. Tidak peduli entah itu haram, entah itu salah, intinya dia kalau mau untung selalu dipertahankannya. Jangan sampai menjadi orang yang seperti itu, ya. Sehingga ada ungkapan yang menyesatkan, jangankan yang halal, yang haram saja sulit untuk mencari. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Padahal misalnya pelakunya adalah seseorang yang tahu agama, seseorang yang ahli agama, seseorang pejabat, seorang pemimpin, seorang wakil rakyat, dan atribut sosial lainnya. Hal tersebut disebabkan karena mereka tidak menggunakan akal sehatnya. Akal sehatnya tidak digunakan. Akan tetapi akal yang Allah berikan kepada manusia, yang mana manusia dengan akal pikirannya sesungguhnya dapat membedakan antara hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, yang sunnah dan yang bid'ah, yang tauhid dan yang syirik. Akal pikirannya sehat ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Akan tetapi selalu digunakan untuk mengakal-akali, sehingga yang haram dijadikan yang halal, yang batil dijadikan yang hak, dan yang bid'ah dijadikan sunnah.
bid'ah dikerjakan, sunnah ditinggalkan. Itulah potret kehidupan manusia pada zaman sekarang ini. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya semua bayi yang baru lahir dilahirkan di atas fitrah, cenderung kepada Islam. Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan orang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi kita semua, alhamdulillah, kita semua dilahirkan oleh orang-orang tua yang sudah memeluk agama Islam dari dulu, sehingga kita lahir maka langsung masuk Islam. Hadis tersebut menunjukkan bahwa manusia dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah, cenderung menerima Islam dan beribadah kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian dan terhadap diri mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul ya Allah, Engkau Rabb kami, Engkau Tuhan kami. Kami menjadikan saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lalai dalam terhadap iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bima sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا وهاب. اللهم افتح عنا البلاء والوباء والزنا والأزنا والنجيس والسير العليم والبارد والبركة عن بعضنا هذا خاصة عن سائر المسلمين عنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله ذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.